Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Pujasari Andayani, Elda Nurbaiti, Istina Anak Ikhwasul Amalia, dan Juliana Dwi akan menjelaskan tentang perbandingan antara aliran mengenai perilaku dosa besar. Selanjutnya yaitu pengertian. Perkataan dosa berasal dari bahasa Sanskerta yang arti dalam bahasa Arabnya yaitu al-zulmu. Menurut istilah ulama al-fuqaha ahli hukum Islam, dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Sepakat bahwa dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman dunia dan akhirat oleh Allah dan Rasul. Para pelaku akan menghapus jika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah pelaku dosa besar. Dengan adanya arbitrasi ini, kedudukannya telah naik menjadi mengherankan jika keputusan tersebut ditolak oleh Ali, dan beliau tidak meletakkan jabatannya sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 661 Masehi. Sikap Ali menerima tipu muslihat Amir bin As untuk berdamai atau arbitrase walaupun dalam keadaan terpaksa tidak diterima oleh sebagian tentaranya. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib telah melakukan salah. Golongan mereka inilah dalam sejarah Islam terkenal dengan Khawarij. Persoalan ini akhirnya membawa masalah etiologi. Golongan Khawarij memandang bahwa Ali, Muawiyah, Ammar bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari serta yang menerima arbitrasi itu adalah kafir. Kemudian masalah tersebut meningkat menjadi masihkah mereka disebut mukmin karena telah melakukan dosa besar. Kemudian pemain tersebut melahirkan aliran-aliran baru dalam pemikiran Islam. Perbandingan pelaku dosa besar. Aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan salah satu aliran atau kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan Ali yang menerima arbitrase atau tahkin dalam perang Siffin pada 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Subsekte Khawarij yang besar hanya ada 8, yaitu Al-Muhakimah, Al-Azriqah, Al-Najdah, Al-Bayhashiyah, Al-Ajaridah, As-Salabiyah, Al-Badiyah, dan As-Sufiyah. Semua dosa besar murtab al-kabirah menurut semua subsekte dari golongan Khawarij kecuali subsekte Najdah adalah kafir dan akan disisa dalam neraka untuk selamanya. Bahkan subsekte yang dikenal ekstrim yaitu subsekte Al-Zariqah merupakan istilah yang lebih mengerikan daripada kata kafir. Kelompok tersebut menggunakan istilah musyrik. Tuduhan mengkafirkan saudara muslim itu pun sangat biasa di kalangan Khawarij. Mewafatkan bahwa sekalian orang yang membantahnya adalah kafir dan hal darahnya, hartanya, bahkan anak dan istrinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Al-Muhakimah. Menurut subsekte ini, Ali dan Muawiyah, kedua pengantarnya yaitu Ammar bin al-As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang-orang yang menyetujui arbitrase adalah bersalah dan menjadi kafir. Hukum kafir ini pun mereka luaskan artinya hingga termasuk orang yang berbuat dosa besar, berbuat zina, membunuh sesama manusia tanpa sebab, dan dosa-dosa besar lainnya di mana menyebabkan pelakunya ini keluar dari Islam. Lalu yang kedua ada Al-Azarikah. Di subsekte ini mereka ini bersikap lebih radikal dibandingkan subsekte dari Al-Muhakimah. Golongan ini tidak lagi memakai istilah kafir dalam menghukumi pelaku dosa besar, tetapi mereka menggunakan term musyrik politis, di mana musyrik merupakan dosa yang paling tinggi tingkatannya. Yang mereka anggap musyrik adalah semua orang Islam yang tidak paham lagi dengan mereka. Meskipun orang Islam yang sepaham dengan golongan ini tetapi tidak mau berhijrah ke dalam barisan mereka juga dianggap musyrik dan wajib dibunuh. Karena dalam pandangan golongan ini
hanya daerah merekalah yang merupakan negara Islam, dan yang lainnya dianggap Dar al-Kufr, yang mereka anggap harus diperangi, dan yang mereka anggap musyrik bukan hanya dari golongan orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun mereka anggap sebagai musyrik atau bukan dari golongan mereka. Yang ketiga yaitu ada Al-Naddad. Nadah Ibnu Amr Al-Hanafi dari Yamamah adalah pemimpin dari subsekte ini. Jadi kelompok ini menyatakan bahwa pelaku dosa besar yang menjadi kafir dan yang kekal di dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak sepaham dengan golongan mereka. Adapun jika pengikutnya ini melakukan dosa besar, tetap dimasukkan ke dalam neraka dan mendapat siksa, tetapi tidaklah kekal di dalamnya, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Dosa kecil bagi mereka bisa menjadi besar apabila dikerjakan secara berulang-ulang, dan pelakunya akan menjadi musyrik. Dalam kalangan golongan Khawarij subsekte An-Najdad inilah yang pertama kali memperkenalkan paham taqiyah, di mana paham tersebut adalah merahasiakan atau tidak menyatakan keyakinan demi untuk keselamatan seseorang. Taqiyah menurut mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi seseorang boleh mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan-perbuatan di mana mencerminkan bahwa dirinya bukanlah seorang muslim, tetapi hakikatnya dia adalah seseorang yang tetap menganut agama Islam. Tetapi dalam hal ini tidak semua dari pengikut An-Najdad yang bisa menyetujui paham tersebut, terutama pada doktrin yang menyatakan bahwa dosa besar tidak menjadikan pengikutnya ini menjadi kafir, dan dosa kecil tidak dapat menjadi besar apabila dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang keempat ada Al-Jaridah. Subsekte ini merupakan pengikut dari Abd al-Karim Ibnu al-Raj. Menurut paham dari golongan tersebut, anak kecil tidak dapat dikatakan berdosa dan musyrik karena orang tuanya yang dianggap berdosa dan musyrik. Lalu yang kelima ada Al-Sufriyah. Al-Sufriyah merupakan merupakan golongan yang dipimpin oleh Zaid Ibnu Al-Asfar. Mengenai golongan yang melakukan dosa besar, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar menjadi musyrik dan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka membagi dosa besar menjadi dua golongan, yaitu dosa yang ada sanksinya di dunia, seperti melakukan pemerkosaan, membunuh tanpa adanya alasan yang dapat mengesahkan, dan dosa yang tidak mempunyai efek sanksi di dunia, misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan lain-lain. Menurut mereka, dosa pada kategori dosa yang pertama tidaklah dapat dipandang kafir, dan hanyalah dosa yang melakukan dosa pada kategori yang dosa kedua inilah yang dapat dikatakan bahwa dia merupakan seorang yang kafir. Lalu yang keenam ada Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah mereka menganggap pelaku dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan, tetapi tidaklah mukmin dan juga bukan kafir millah atau kafir agama. Dengan demikian, subsekte ini berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak berarti keluar dari agama Islam. Perbandingan pelaku dosa besar menurut aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah merupakan kelompok yang menunda penjelasan tentang kedudukan atau status seseorang yang bersengketa, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, serta pasukannya pada hari kiamat kelak. Golongan ini menghukumi tetap mukmin bagi orang Islam yang melakukan dosa besar. Jadi apabila ada orang muslim yang melakukan suatu dosa besar, maka status mereka itu tidak berubah, melainkan tetap seorang mukmin. Dan adapun masalah dosa yang mereka perbuat itu akan ditunda penyelesaiannya atau pembalasannya pada hari perhitungan kelak.
argumen yang mereka gunakan dalam mensikapi hal tersebut yaitu bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan dengan kata lain, mereka masih mengakui bahwa orang muslim yang melakukan dosa besar tetap mukmin karena masih mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, pelaku dosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Oleh karena itu, dalam hal tahkim, mereka tidak mengeluarkan pendapat siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Mereka menunda bagaimana hukum persoalan tersebut arja'a atau diserahkan. Ada dua golongan murji'ah. Yang pertama, golongan murji'ah ekstrim. Golongan ini berpendapat bahwa iman itu ada di dalam kalbu, bukan secara demonstratif baik dalam ucapan ataupun dalam tindakan perbuatan. Oleh karena itu, menurut golongan ini, kalau seseorang telah beriman dalam hatinya, ia dipandang tetap sebagai seorang mukmin, sekalipun menampakkan sikap seperti seorang Nasrani atau Yahudi. Jadi menurut golongan ekstrim, kalau melihat dari konsep iman mereka, perbuatan dosa sekalipun dosa itu adalah dosa besar, tidak mempunyai pengaruh hukum pada status pelaku dosa besar. Yang kedua, golongan murji'ah moderat. Golongan ini berpandangan bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir dan tidaklah kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di dalam neraka hanya sesuai dengan besarnya dosa yang mereka perbuat, dan ada kemungkinan Tuhan akan memberi ampunan atas dosa yang mereka perbuat, sehingga mereka itu bisa tidak dimasukkan ke dalam neraka sama sekali dikarenakan kehendak atau ampunan Tuhan. Selanjutnya, perbandingan status pelaku dosa besar menurut aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri merupakan salah satu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Al-Hasan Al-Basri. Aliran ini muncul di kota Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya itu pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hashim bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Mahzumi Al-Fazal. Munculnya aliran Mu'tazilah ini sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai soal orang mukmin yang berdosa besar. Aliran Mu'tazilah menetapkan status bagi pelaku dosa besar ialah di antara kafir dan mukmin, atau dalam istilah mereka yang terkenal yaitu manzilah bain al-manzilatain. Dikarenakan istilah itulah mereka mengatakan aliran Mu'tazilah, atau menurut salah satu versi dikarenakan mereka membuat orang yang berdosa besar jauh dari atau tidak masuk dalam golongan mukmin ataupun kafir. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Istiana tentang perbandingan pelaku dosa besar pada aliran Mu'tazilah. Dalam aliran Mu'tazilah mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai dosa besar, aliran Mu'tazilah ini mampu memaparkan dan merumuskannya dengan lebih konseptual daripada aliran Khawarij. Yang dimaksud dosa besar menurut pandangan aliran ini adalah segala perbuatan yang ancamannya telah ditegaskan dalam nas. Nah, yang dimaksud nas di sini adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sedangkan menurut aliran Mu'tazilah, yang dikategorikan dosa kecil adalah dosa atau ketidakpatuhan seseorang yang ancamannya tidak ditetapkan dalam nas. Menurut aliran Mu'tazilah ini, pelaku dosa besar bukanlah kafir seperti yang dihukumkan oleh kelompok Khawarij, dan bukanlah dapat dikatakan tetap mukmin seperti kaum Murji'ah dalam memberikan status untuk pelaku dosa besar. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar dikategorikan fasik, yaitu posisi yang menduduki antara mukmin dan kafir. Di samping itu, kata mukmin menurut Wasil ibn Atha merupakan sifat baik dan nama pujian yang tidak dapat diberikan fasik dengan dosa besarnya. Tetapi predikat kafir tidak pula diberikan kepadanya. Karena di balik dosa besar yang dilakukannya, ia masih mengucapkan dua kalimat syahadat dan masih melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Selanjutnya tentang perbandingan pelaku dosa besar pada aliran Asy'ariyah. Aliran ini muncul dari pemikiran seorang tokoh yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari.
Kaum Asy'ariyah ini pada prinsipnya tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada akal seperti yang dilakukan kaum Mu'tazilah, sehingga mereka tidak memenangkan dan menempatkan akal di dalam nakal atau teks agama. Sementara dalam menghukumi pelaku dosa besar, aliran Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah, walaupun dia melakukan dosa seperti membunuh tanpa adanya alasan yang mengesahkan. Menurut aliran ini, pelaku dosa besar itu masih tetap sebagai seorang mukmin dengan keimanan yang mereka miliki. Sekalipun dia berbuat dosa besar, tetapi jika perbuatan dosa itu dilakukan dengan anggapan bahwa itu dibolehkan atau dihalalkan, maka yang tidak meyakini keharaman perbuatan tersebut, maka akan dihukumi sebagai kafir. Adapun balasan bagi pelaku dosa besar nanti di akhirat, apabila dia meninggal dalam keadaan tidak sempat bertaubat, menurut aliran ini tergantung akan kebijakan Tuhan yang Maha Berkehendak mutlak. Tuhan dapat mengampuni dosa pelaku dosa besar dan atau pelaku dosa besar bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dia dapat bebas dari siksaan atau sebaliknya. Tuhan menghukumnya dengan memberi siksaan neraka sesuai dengan dosa yang telah dilakukannya. Meskipun demikian, dia tidak akan kekal di dalam neraka seperti orang kafir lainnya, dan setelah selesai disiksa, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya yaitu ada perbandingan pelaku dosa besar pada aliran Maturidiyah. Maturidiyah sendiri adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelisihnya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain dalam menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Sejalan dengan itu juga, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidiyah dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran teknologi yang bercorak rasional. Menurut aliran ini, mereka sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperolehnya kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak dapat dikatakan kafir dan tidak kekal di dalam neraka, walaupun dia mati sebelum bertaubat. Hal itu dikarenakan Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal dalam neraka adalah balasan bagi orang yang berbuat dosa syirik. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan tasdik dan ikrar, sedangkan amal adalah penyempurnaan iman. Selanjutnya yang keenam ada perbandingan pelaku dosa besar pada aliran Syiah Zaidiyah. Zaidiyah adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar adalah sah menurut sudut pandang Islam. Mereka tidaklah merampas kekuasaan dari tangan Ali. Selain itu, mereka tidak mengkafirkan seorang sahabat pun. Penganut Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam neraka jika ia belum bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Dalam hal ini, Syiah Zaidiyah memang dekat dengan Mu'tazilah. Ini bukan sesuatu yang aneh mengingat Wasil bin Atta mempunyai hubungan dengan Zaid. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Zaid pernah belajar kepada Wasil bin Atta.
Baik, selanjutnya jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelaku dosa besar adalah orang yang melakukan perbuatan buruk akibat tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram, di mana pelaku diancam dengan hukuman dunia, azab di akhirat, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya aliran pelaku dosa besar diawali dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan sehingga menimbulkan kecurigaan pada Muawiyah yang saat itu merupakan kerabat Utsman. Muawiyah menduga bahwa dalang dari kematian Utsman adalah suruhan dari Ali bin Abi Thalib, sehingga timbullah perang yang diberi nama Perang Siffin. Dari perang tersebut menimbulkan banyak aliran yang berdiskusi tentang pelaku dosa besar. Mereka diantaranya adalah aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, aliran Syiah Zaidiyah, dan aliran Maturidiyah. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia memiliki pertanggungjawaban yang berbeda. Apakah mereka akan kekal di neraka atau tidak setelah kehidupan mereka berakhir? Berbagai aliran dalam kalam membahas mengenai perbandingan dalam menentukan siapa saja pelaku dosa besar dan apa hukuman yang akan didapat di akhirat kelak. Demikian sekiranya presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.